Alasan Paula Verhoeven sering edit bon belanjaan sebelum disetorkan ke Baim Wong ternyata bikin miris. Rumah tangga antara Baim Wong dan Paula Verhoeven yang kini sudah diambang perpisahan memang meninggalkan banyak sekali drama yang menjadi konsumsi publik. Mulai dari dugaan perselingkuhan hingga masalah edit bon belanjaan yang diduga dilakukan Paula Verhoeven sebelum disetorkan langsung pada Baim Wong. Kasus edit bon belanjaan ini pertama kali terungkap dari mantan asisten Paula Verhoeven. Dalam sebuah video singkat, ia mengaku diarahkan untuk mengubah harga asli pada bon menjadi harga normal. Ia menyampaikan bahwa ketika Paula berbelanja dan mendapatkan harga diskon, harga tersebut diubah menjadi harga normal. Alasannya sehingga membuat barang tersebut tampak jauh lebih mahal. Sang mantan karyawan menambahkan bahwa pengeditan bon tersebut bertujuan untuk direimburse oleh Baim Wong, sehingga semua biaya belanja ditanggung pria dengan nama asli Muhammad Ibrahim itu. Seolah berniat membongkar kelakuan nakal Paula, apa yang diceritakan mantan asisten Paula Verhoeven justru mendapatkan respon yang berbeda dari banyak netizen. Mereka mengatakan jika dari cerita miris tersebut, ternyata sifat asli Baim Wong kepada istrinya yang selama ini dikatakan pelit itu benar. Komentar lain menyatakan bahwa terlihat jelas suami Paula perhitungan dengan istrinya karena belanja menggunakan uang istri terlebih dahulu, baru kemudian direimburse, yang artinya uang tidak diberikan langsung kepada sang istri. Gunakan proses adat teteh Sunda dan Uda Padang ini menikah pakai konsep kekinian. Anak muda zaman sekarang memiliki konsep pernikahan ala mereka sendiri atau lebih dikenal dengan istilah wedding dream. Biasanya mereka akan menggelar pernikahan secara intimate wedding atau hanya keluarga dan orang-orang terdekat yang diundang. Jumlah tamu undangan biasanya tak lebih dari 50 orang dari kedua mempelai. Hal itu juga yang dilakukan pasangan yang sudah sah jadi suami istri ini. Keduanya menggelar pernikahan dengan konsep kekinian tanpa ada proses adat. Keduanya berasal dari suku yang berbeda, mempelai perempuan dari Sunda dan pengantin laki-laki dari Minang. Seperti diketahui, baik Sunda maupun Minang memiliki proses adat dan pakaian pengantin yang berbeda serta punya ciri khas masing-masing. Namun keduanya juga bukan menikah di KUA yang sempat jadi tren anak muda dalam menggelar pernikahan. Dalam cerita yang dibagikan di akun media sosial pribadinya, mempelai perempuan ini mengaku bahwa dirinya merupakan putri sulung dan suaminya adalah putra tunggal. Keduanya menggelar akad pernikahan dan ramah tamah dengan tamu undangan di sebuah halaman coffee shop pada hari Selasa pagi. Tampak dekorasi pelaminan hanya berupa kain putih yang diselendangkan sedemikian rupa ke pohon-pohon di sekitarnya. Mempelai perempuan mengenakan gaun serba putih dari atas hingga bawah tanpa ada satu bunga melati pun yang menempel. Pengantin laki-laki juga memakai pakaian serba putih dan terlihat ada bunga melati yang dikalungkan di lehernya. Untuk dress code tamu berwarna putih dan nude sehingga tak ada undangan, ia menggunakan warna pakaian terlalu mencolok dan gelap. Acara tersebut hanya berlangsung selama 5 jam sampai pukul 12 siang. Saat acara berlangsung hanya ada suara obrolan para tamu undangan karena tidak ada band yang mengiringi, apalagi organ tunggal untuk dangdutan. Ketika sudah mencapai waktu yang ditentukan, sepasang pengantin ini langsung pulang dan meninggalkan beberapa tamu undangan yang masih ada di tempat karena mereka ingin lanjut nongkrong di coffee shop. Ia mengaku bahwa untuk menggelar pernikahan dengan konsep seperti ini di hari kerja tanpa adanya proses adat bisa memangkas biaya cukup banyak hingga jutaan. Ayah Ojak sebut Deddy Mulyadi calon menantunya, niat akan jodohkan dengan Ayu Ting Ting. Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi warung makan milik ayah dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Kunjungan ini menjadi perhatian sebab Ayah Ojak melontarkan bahwa Deddy Mulyadi sebagai calon menantunya. Pertemuan antara Deddy dan Ayah Ojak terekam dalam video yang diunggah di Instagram. Dalam video tersebut, Ayah Ojak menyambut hangat mantan Bupati Purwakarta itu dengan candaan. Kalau bukan Ayah Ojak, siapa lagi yang punya anak cantik? Ujar Ayah Ojak saat Deddy berpura-pura tidak tahu bahwa Ayah Ojak merupakan ayah dari pedangdut ternama Ayu Ting Ting. Deddy pun menanyakan menu spesial di warung tersebut, sambil menyebutkan sajian khas seperti pecak-pecak, sayur asem, dan jengkol. Ayah Ojak kembali menyisipkan candaan bahwa ia berharap Deddy bisa menjadi calon menantunya. Mudah-mudahan jadi calon mantu ayah, ucap Ayah Ojak. Tak berhenti di situ, Ayah Ojak bahkan menggoda Deddy untuk segera meminang Ayu Ting Ting yang disebutnya masih sendiri. Deddy Mulyadi pun langsung menanggapi candaan Ayah Ojak. Ia mengaku takut ditolak jika berniat melamar Ayu Ting Ting. Ayah Ojak segera menegaskan bahwa ia tak akan menolak Deddy, apalagi juga ia berhasil terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Ayah Ojak bahkan bersemangat mengajak masyarakat untuk memilih Deddy Mulyadi sambil menyebut jika Deddy adalah calon menantunya. Seperti yang diketahui, sejak bercerai pada 22 Februari 2023, Deddy Mulyadi memang telah menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk menikah lagi, meskipun dirinya maju dalam Pilgub Jabar 2024.
Potret rumah baru Inara Rusli, janda Virgoun, beli pakai uang sendiri. Pasca perceraiannya dari Virgoun, Inara Rusli terus berjuang membangun kehidupan baru bagi dirinya dan ketiga anaknya. Tidak hanya kembali ke dunia hiburan, ia juga mengembangkan bisnisnya untuk menopang hidup mereka. Kini perjuangan tersebut berbuah manis dengan keberhasilannya membeli rumah baru di kawasan Gunung Sindur, Bogor, yang dibeli sepenuhnya dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Baru-baru ini musisi Maya Estianty mengunjungi rumah Inara yang memperlihatkan hunian nyaman bernuansa minimalis namun tetap modern. Rumah 3 lantai ini menawarkan berbagai ruang fungsional yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Memasuki ruang tamu, terlihat dekorasi yang mengusung tema nyaman dan hangat. Sentuhan personal Inara terlihat dalam pemilihan ornamen kaca, dekorasi motif kayu, serta hiasan kaligrafi yang membuat ruang tamu tampil menarik sekaligus mempertegas kesan sederhana namun elegan. Hunian 3 lantai ini memanfaatkan ruang secara maksimal. Setiap lantainya memiliki area yang spesifik untuk aktivitas berbeda. Kamar utama yang terletak di lantai 2 menjadi favorit anak sulungnya, Starla, yang mengungkapkan bahwa kamar sang ibu terasa seperti hotel. Kamar tersebut dirancang dengan jendela lebar dan lantai vinyl, menciptakan kesan luas serta memperkaya pencahayaan alami. Warna-warna netral yang dipilih di seluruh ruangan membuat suasana hunian terasa homey dan lapang meskipun dengan konsep minimalis. Selain ruang pribadi, Inara juga menyiapkan kamar khusus untuk anak-anaknya yang dilengkapi dengan ranjang multifungsi. Ranjang ini dirancang sebagai ruang tidur yang dapat diubah menjadi meja belajar sehingga anak-anak dapat memanfaatkannya untuk belajar di kamar mereka. Kamar tamu yang sederhana namun nyaman pun tersedia bagi para tamu yang ingin bermalam. Sebagai ibu yang juga memiliki karier sebagai selebriti dan pebisnis, Inara melengkapi rumahnya dengan ruang kantor di lantai 3. Kantor ini didesain sebagai studio serbaguna yang dilengkapi fasilitas live streaming hingga podcast, cocok untuk berbagai aktivitas profesionalnya. Di area ini, Inara juga menyediakan ruang belajar musik untuk anak-anaknya, lengkap dengan peralatan seperti piano dan biola. Rumah baru Inara Rusli ini menunjukkan bagaimana dirinya berusaha menciptakan hunian yang mendukung perkembangan anak-anak serta kariernya.